Shalom, selamat siang ibu-ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Kenapa luar biasa, saudara? Karena di dalam Tuhan kita bisa melihat mujizat Tuhan setiap hari. Pada saat ini kita bisa mengikuti ibadah ini, saya percaya mujizat Tuhan itu bekerja. Karena kita boleh bangun pagi, semalam kita boleh tidur dengan nyenyak, kita boleh mendengar suara dengkuran suami kita atau istri kita, kita boleh melihat anak-anak belajar online, mendengar berisiknya mereka, mendengar rengekan mereka, celotehan mereka. Itu sungguh suatu mujizat yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang begitu luar biasa juga. Dan pada siang hari ini kita mau buka ibadah komisi wanita pada hari ini dengan menaikkan satu pujian layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Katakan layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk kepada namanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana. Katakan Hosana. Hosana, sekali lagi Hosana. Hosana, berikan kemuliaan yang tertinggi Hosana. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Engkau layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Sekali lagi kita mau katakan Engkau layak dipuji dan disembah Tuhan. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Buat Allah yang begitu mengasihi kami, kami mau naikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Buat Allah yang sudah mati buat kami dan sudah hidup buat kami dan menebus kami mengucap syukur Tuhan. Engkau yang sudah mengangkat kami dari kubangan lumpur dosa.
Engkau yang sudah menjagai kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami dan Engkau satu-satunya jalan keluar kami. Terima kasih Bapa, kalau saat ini Tuhan kami masih beribadah dalam keadaan online Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap pujian kami, Engkau hadir di setiap penyembahan kami, dan Engkau hadir di setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami juga mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu boleh bergantung kepada Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang bisa kami percaya. Terima kasih Bapa, kami mau buka ibadah komisi wanita pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kudus. Amin. Saudara, di dalam Mazmur 136 ayat 1 dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yes, Dia baik ya saudara. Saat ini saya percaya di dalam Tuhan kita juga boleh mempunyai sukacita yang penuh dan sempurna. Saya ajak ibu-ibu, saudari-saudari yang berada di rumah ataupun di mana saja saudara berada saat ini, untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia, kita mau terus mengagungkan Dia untuk rahmat-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Bersyukurlah. Saudara, saya percaya setiap kita ada sukacita di dalam Tuhan. Saudara, kalau untuk hidup,
Semua makhluk hidup memerlukan makanan ya. Makanan yang kita makan adalah makanan secara fisik yang bikin tubuh kita sehat dan kuat ya. Cuman manusia itu tidak terdiri dari fisik saja, bukan. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan seperti fisik kita yang memerlukan makanan, kerohanian kita juga memerlukan makanan. Makanan rohani kita sebentar lagi akan dibagikan oleh hambanya. Kenapa kita perlu makanan, saudara? Makanan rohani, karena tanpa makanan rohani, kerohanian kita akan mati. Sama seperti fisik kita yang memerlukan makanan, kita perlu Tuhan. Kita perlu kasih-Nya. Tanpa kasih-Nya, tanpa anugerah-Nya, we are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Dan kita bukan apa-apa. Untuk menyambut firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi, kemana kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan
Shalom, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang ada di gereja maupun yang ada di tempat kita masing-masing. Kita akan sama-sama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, seperti pujian ini mengatakan, ya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri. Tuhan, dengarlah doa dan permohonan kami. Kami membutuhkan Engkau menuntun hidup kami. Kami membutuhkan Tuhan selalu untuk menolong kami Tuhan di dalam kami bertutur kata. Dalam bersikap, dalam bertingkah laku, dalam berpikir. Bapa dalam surga, tolong kami Tuhan. Supaya setiap kami dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang hidup mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Dengan hari ini kita mengambil tema kebergantungan kepada Allah. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ibu-ibu, kira-kira siapa ya di antara kita yang enggak punya rencana dalam hidup? Saya yakin semua kita pasti mempunyai rencana. Ya, di slide ini ada foto kami sekeluarga. Ini adalah anak-anak kami. Seperti yang saya bilang tadi ibu-ibu. Siapa di antara kita yang tidak punya rencana dalam hidup? Ya saya yakin ya kita semua pasti sudah memikirkan apa-apa aja ya di dalam hidup ini. Apakah itu kita akan pindah rumah? Apakah itu akan menyekolahkan anak? Apakah kita akan menikahkan anak dan sebagainya? Nah ini adalah foto keluarga kami. Ibu-ibu, waktu anak kami pertama lahir, saya ingat itu adalah masa-masa di mana kami baru bergabung dengan GKY Mangga Besar. Lalu kemudian Muse itu ditugaskan untuk melayani di GKY Balikpapan di Kalimantan. Waktu itu saya dalam keadaan hamil muda, sehingga dokter tidak mengizinkan saya untuk terbang. Nanti deh sudah semester kedua. Apa dikata ya, semester kedua berangkat, saya ingin sebenarnya melahirkan anak pertama itu di Jakarta. Karena mami saya bilang, di Jakarta aja deh biar mami bisa urusin. Kamu mungkin belum bisa pandai mengurus bayi. Lalu ibu-ibu, waktu perjalanan ya kami ada di Balikpapan, terdengarlah peristiwa kerusuhan di Jakarta, Mei 98. Anak kami lahir di bulan Juni 98. Pada waktu itu mami saya bilang, sudah jangan pulang. Di Jakarta ini dalam kondisi yang genting. Saya nggak pulang. Jadi Juni saya melahirkan di Balikpapan anak pertama, lalu kemudian setelah itu gak bisa pulang. Sampai anak kami umur 1 tahun lebih, baru saya bisa pulang mengajak dia bertemu dengan papa mama saya. Rencana yang kedua, pada waktu anak saya yang laki-laki
anak yang kedua ini lahir di Bali. Tapi rencana saya nggak begitu ibu-ibu. Saya ingin melahirkan di Jakarta. Kenapa begitu? Karena ada satu alasan. Papi saya waktu itu sudah kanker paru-paru stadium akhir. Waktu terdeteksi stadium 4, saya sudah berpikir bahwa apakah papi masih mempunyai kesempatan untuk melihat cucunya yang terakhir. Ya. Rencana saya pulang ke Jakarta lalu memberi papi kesempatan. Nih lihat cucunya yang terakhir. Tapi ternyata enggak begitu. Rencana saya bukan rencana Tuhan, papi saya dipanggil Tuhan 1,5 bulan sebelum anak kedua kami lahir. Rencana ketiga, saya memiliki anak yang ketiga itu jauh-jauh ya berbeda ya. Jadi dari yang pertama sampai ketiga itu beda 9 tahun jaraknya. Dia merupakan anugerah buat kami ya, bonus begitu ya. Karena kami berpikir baru cuma 2 aja deh begitu ya. Yang Cece sama yang Koko. Tapi ternyata ada Meme. Waktu Meme lahir, saya ingat ibu-ibu saya berpikir ini karena anak sudah ketiga, saya ingin melahirkan sesar, lalu kemudian itu adalah kesempatan terakhir mungkin ya mami saya waktu itu sudah cukup tua untuk bisa punya cucu lagi begitu ya. Saya menunggu kelahirannya itu, mami saya sudah datang lebih awal. Dari umur kehamilan saya baru 5 bulan, mami saya sudah kepingin sekali dapat cucu yang terakhir nih. Dan memang itu cucu yang terakhir karena setelah itu mami saya kanker otak dan dipanggil Tuhan. Lalu saya ingat ya, saya bilang begini ibu-ibu sama dokter. Dokter boleh nggak saya ulang tahun tuh tanggal 15 September, anak saya lahir di tanggal itu. Karena sekarang operasi kan bisa maju begitu ya. Tetapi ibu-ibu anak saya yang harusnya lahir perkiraan dari awal tanggal 4 Oktober. Lalu kemudian saya bilang tanggal 15 September dokter bilang oke, tapi anak itu maju lagi sampai tanggal 8 September. Dan sebelumnya 7 bulan saya sudah mengalami kontraksi ya. Jadi saya sudah sakit perut hampir-hampir lahir anak itu. Tapi dokter bilang tolong bed rest supaya anak ini gak lahir prematur. Sekali lagi ibu-ibu, dalam 3 perencanaan ini, sekali lagi saya mau bilang, kita sudah merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita, ya. Tetapi Tuhan juga yang menentukan pada akhirnya, ya. Rencana kita bukan rencana Tuhan dan rencana Tuhan bukan rencana kita. Perikop ini sebenarnya bicara tentang perencanaan secara umum sih ya ibu-ibu ya. Pada waktu kamu berdagang, ya, kamu begini begitu ya. Setahun di sana kamu berdagang, dapat untung dan sebagainya. Ini perikop yang saya bilang suatu perencanaan yang umum aja ya. Setiap orang tentu pengen berhasil dan jauh dari kegagalan. Itu sebabnya di ayat 15 tadi itu di ayat 13 ya dikatakan gini. Hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Siapa sih yang gak mau dapat untung ya ibu-ibu ya? Perencanaan sesungguhnya merupakan hal penting ya dalam menjalani kehidupan. Dengan perencanaan yang baik ya, slide yang berikutnya kita akan melihat ya itu kalau perencanaan yang baik kita bisa sebenarnya gini, kita akan semakin matang. Lalu kemudian hidup kita teratur, terarah menuju satu sasaran tertentu dan kita bisa menghargai waktu yang ada. Ya jadi itu kalau perencanaan itu sangat baik seperti itu ya. Nah memang tidak dapat dipungkiri ya ibu-ibu ya. Ada orang yang dilahirkan dengan kemampuan, bakat serta potensi yang luar biasa ya. Semakin besar bakat dan kemampuan seseorang semakin tinggi biasanya rasa percaya dirinya. Sebaliknya kalau yang kurang beruntung, bahkan sejak kecil ya dia sudah menjadi anak yang suka ragu-ragu, gak percaya diri sehingga sangat bergantung kepada orang lain ya. Baik kepada orang tua maupun juga kepada anggota keluarga yang lain. Bahkan nanti kalau sudah dewasa bergantung sama pasangannya. Anak kami 3 ini mereka punya masing-masing bakat dan kemampuan yang berbeda.
Anak saya yang pertama itu dokter gigi. Sekarang lagi menjalani koas ibu-ibu ya. Yang kedua dia ngambil jurusan psikologi. Karena dia lebih suka bergaul sama orang. Dan senang sekali kalau ada temannya tuh curhat gitu ya. Dia senang sekali dengerin. Jadi dia ambil jurusan psikologi. Karena memang dia juga dari kecil sudah ingin menjadi hamba Tuhan. Jadi psikologi menurut kami papa mamahnya itu sangat baik untuk mendukung dia nanti di dalam pelayanan ya. Jadi hari ini dia sedang menjalani kuliahnya. Yang ketiga, Meme itu sekarang masih ragu-ragu. Meme kira-kira nanti mau IPA apa IPS ya? Nggak tahu. Karena memang yang ketiga ini cuek banget ya ibu-ibu ya. Nanti Meme kira-kira ambil jurusan apa ya? Ya nggak tahu lah. IPS sama IPA aja Meme belum jelas. Saya bingung kalau ngomong sama dia. Tapi ibu-ibu, itulah ya. Saya melihat dari anak yang pertama, dia self confidence-nya tuh tinggi banget ya. Percaya diri banget. Jadi sendirian di Bali pun kami tinggal, kami nggak pernah khawatir. Lalu yang kedua, dia masih suka agak ragu-ragu. Kira-kira iya nggak ya Maya? Begini nggak ya Maya? Aduh nggak deh, Koko nggak mau deh. Udah sampai sini aja, nanti kita pikirin yang lain lagi. Tapi kalau Meme, dia lebih gini. Kalau misalkan dia, aduh kepikiran, kayaknya enggak deh. Ya udah enggak. Tapi kalau Koko masih penuh pertimbangan. Ya. Jadi ibu-ibu inilah yang saya bilang masih anak-anak itu pun lahir dari perut yang sama, tapi mereka punya masing-masing ya bakat dan talentanya. Tapi sekali lagi, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 sebenarnya bicara tentang kepada siapa harusnya kita bergantung. Ya, tadi saya bilang kalau misalkan enggak pede, orang tuh ragu-ragu, biasanya dia akan bergantung kepada siapa gitu ya, yang dia merasa itu bisa dia gantungi. Tapi hari ini Yakobus mengingatkan ya, kepada siapa kita harus bergantung. Kitab Yakobus ini dikirim oleh Yakobus saudara Tuhan Yesus ya ibu-ibu ya, kepada orang Yahudi yang sebagian besar itu adalah orang Kristen Yahudi di perantauan ya, yang pada saat itu mereka mengalami penganiayaan. Nah, ketika ada Tuhan izinkan sebuah penderitaan terjadi, tentu Tuhan punya maksud tertentu ya ibu-ibu ya. Seharusnya mereka yang mengalami penderitaan tersebut datang untuk meminta pertolongan Tuhan dan mencari Tuhan. Tetapi Yakobus tidak melihat itu dari awal surat ini. Ya, jadi mereka itu lebih mengandalkan diri sendiri, yang enggak mengandalkan Tuhan. Dan dari awal ini yang termasuk di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 sebenarnya ditujukan kepada para pedagang ya. Yakobus tidak melarang ya seseorang itu berprofesi pedagang. Enggak melarang. Ya, tapi yang diperhatikan di sini adalah sikap mereka yang terlalu percaya diri sampai jadi sombong atau congkak. Ya. Yakobus ingin menyadarkan para pedagang tersebut untuk tidak hidup sesuai dengan kehendak masing-masing dan melupakan Tuhan. Emang bisa gitu ya? Oh, nanti aku 1 tahun di sana berdagang mendapat untung. Apakah memang bisa begitu berjalan lancar? Ya siapa tahu kadang-kadang di tengah-tengah itu ada rintangan, ada hambatan, begitu ya. Nah, kehidupan mereka yang berhasil, ini para pedagang ini rupanya banyak yang berhasil juga ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang lupa ya bahwa sebenarnya Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Masalahnya mereka juga ada di antaranya orang Kristen ya. Mengapa mereka nggak mengingat Tuhan dalam rencana hidup mereka? Ya mungkin karena mereka berasumsi bahwa mengenal Tuhan itu ya sudah cukup dari mereka melakukan kegiatan keagamaan mereka. Jadi mereka sudah jadi anak Tuhan ya. Jadi ketika Yakobus menuliskan surat ini kepada mereka, belum tentu mereka mengerti apa maksudnya. Pada saat itu mereka hidup dalam kenyamanan ya dan perasaan yang mampu ya. Jadi ya mereka mungkin sulit untuk mengingat Allah dalam rencana-rencana mereka. Mungkin saja ketika surat ini dibacakan kepada mereka,
Sebagian dari mereka itu sekedar tersinggung aja begitu ya dan kesal, tapi gak pernah mengalami perubahan. Mereka gak memperhitungkan ya ibu-ibu ya bahwa hidupnya hanya merupakan pinjaman. Hidup kita hanya merupakan pinjaman. Kekayaan yang melimpah, sumber prestise dan rasa aman bagi sebagian orang. Tapi ingat, itu semua cuman pinjaman. Enggak ada yang kekal. Ibu-ibu, pada waktu pandemi COVID pertengahan, itu tahun lalu ya, atau awal tahun ini. Jadi di tengah-tengah itu ada seorang jemaat, dia punya adik angkat. Lalu kemudian berangkat ke Bali, jalan-jalan bersama dengan keluarga. Sampai di Bali, dia bertemu dengan teman-teman yang dia rasa itu adalah teman dekat. Pulang ke BSD, mereka semua kena COVID. Papa, mama, dan satu anak. Anak sama mamahnya lewatin masa-masa kritis dan sembuh. Suaminya sempat berganti rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Tapi tidak tertolong. Sudah habis lebih dari 1 miliar. Mungkin hampir 2 miliar. Karena disuntikan obat yang setahu saya itu harganya cukup mahal. Namanya Gamaras kalau gak salah. Ya jadi itu disuntikan berkali-kali. Tapi terakhir juga menemui jalan buntu. Ya jadi tidak tertolong. Hidup kita tuh hanya pinjaman. Jadi gak ada yang kekal. Bahkan nanti satu hari pun kita juga gak ada lagi kok di dunia ini ya ibu-ibu ya. Jadi itu sebabnya jangan mengandalkan apapun kecuali Tuhan. Mau itu harta, mau itu keluarga, mau itu pasangan atau anak. Tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Yakobus mengingatkan nih. Ya ibu-ibu ya, jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri atau kemampuan apapun selain dari Tuhan. Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hal ini menunjukkan hidup manusia singkat. Tapi singkatnya kita gak tahu berapa lama. Ya, itu sebabnya seharusnya manusia lebih fokus pada perkara-perkara yang sifatnya kekal, bukan hal yang sementara. Tidak sedikit orang Kristen yang pergi ke peramal, orang pinter, tukang kuamia, dukun, ya. Kenapa ibu-ibu? Karena pingin tahu masa depannya. Kayak apa ya masa depannya? Sehingga bisa merencanakan sesuatu. Ya, koko saya, waktu dia usia 30 tahun, dia pergi kepada tukang kuamia. Mau nanya masa depannya. Lalu tukang kuamia itu bilang begini, nanti kamu di usia 40, kamu akan mengalami stuck. Jadi gak usah kamu kerja, gak usah ngapa-ngapain. Kalau kamu kerja pun, kamu gak akan berhasil. Diam aja di rumah, gak usah ngapa-ngapain. Dan itu yang dipikirin sama koko saya. Lalu itulah yang dilakukan. Karena dia percaya. Di usia 40 dia gak mau ngapa-ngapain. Dan benar-benar hidupnya terpuruk. 3 anaknya dibiayain kami sekeluarga urunan bantuin koko supaya anaknya bisa sekolah. Karena dia percaya sekali 40 tahun kalau dia ngerjain apapun percuma, nothing, gak ada apa-apa hasilnya. Ibu-ibu, hari ini kita mengandalkan siapa nih? Ya, apakah Tuhan yang kita andalkan satu-satunya atau ada apa yang lain? Dalam zaman modern ini, kebanyakan orang tidak melibatkan Tuhan lagi. Hati-hati itu jangan sampai ke diri kita ya. Rencana-rencana mereka kira dengan mengandalkan pengalaman, kepintaran, kekuatan, kecanggihan teknologi, uang bahkan ya. Dan kekayaan semua pasti beres. Enggak juga ibu-ibu, di zaman ini orang
bisa meninggal kapanpun, entah itu kaya, entah itu miskin, kena COVID sama aja pukul rata. Ya. Yang kedua, ibu-ibu, berserah kepada kehendak Tuhan. Ya, yang itu yang kita lakukan. Yakobus di dalam ayat yang ke-15 mengatakan, ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus mengajar kita dalam rencana yang kita buat, jika Tuhan menghendaki. Jadi garis bawahi ibu-ibu kata-kata itu ya. Kalau kita mau merencanakan sesuatu, jika Tuhan menghendaki. Apakah kalau gitu kita berarti nggak usah melakukan apapun? Enggak juga ya. Tetapi jika Tuhan menghendaki, ini memiliki makna penting. Artinya gini, ada suatu pengakuan bahwa apapun yang saya rencanakan, yang saya kerjakan, saya melibatkan Tuhan. Ya, saya tunduk kepada kehendak Tuhan. Itu harus jadi mentalnya orang Kristen. Ya, jadi mentalnya anak Tuhan. Bukan aku, tetapi Tuhan. Jadi kalau kita berhasil, kita sampai bisa, misalnya kita berhasil punya materi, punya kekayaan. Itu semua kita bersyukur, lalu kemudian kita gak merasa jadi sombong. Itu semua kan hanya anugerah Tuhan. Itu semua hanya titipan Tuhan kasih ke saya. Ya. Lalu ibu-ibu yang berikutnya, hal yang ketiga, jangan congkak. Ayat ke-16. Yakobus mengingatkan agar kita tidak menjadi sombong. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kata salah itu di dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan jahat. Jadi ketika kita menjadi sombong, itu katanya jahat. Kita perlu rendah hati di hadapan Tuhan. Sikap sombong ini sebenarnya ibu-ibu disamakan dengan gini. Ada orang yang jual obat, biasanya dia kan ngecap gitu ya. Ini obat ini bisa numbuhin rambut, padahal rambutnya botak yang jualan. Ini obat ini bisa melangsingkan tubuh, padahal yang jualan itu gemuk, coba ibu-ibu. Ya, jadi dia cuma ngecap gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sombong ini seperti tukang obat yang menyombongkan obatnya, membual tentang obatnya, begitu ya. Padahal sebenarnya nggak begitu. Ya, hal ini sering terjadi di kalangan para pedagang yang pada waktu itu sukses pada waktu itu ya, dan mereka punya modal besar. Dan demikian juga artinya itu hanya sekedar formalitas aja tuh ya kalau mereka berdoa. Ya, ya pokoknya harus berdoa sih. Ya berdoa aja ya. Jadi artinya jangan congkak itu, ingat ya ibu-ibu ya, kita jangan menjadi salah, jangan menjadi jahat. Karena harusnya yang ada adalah kerendahan hatian, bukan congkak atau sombong. Doa itu bukan cuma sekedar formalitas. Pada waktu kita memohon rencana Tuhan, jangan begini, Tuhan kabulkanlah rencanaku sesuai dengan kehendakku. Amin. Hati-hati ya ibu-ibu ya. Karena ketika kita berdoa, kita lihat motivasi kita, sadari motivasi kita, apakah motivasi kita itu untuk diri sendiri atau untuk menyenangkan Tuhan. Ya, itu doanya akan menjadi berbeda. Doa bukan sekedar rutinitas atau kewajiban, karena kenyataannya diri kita nggak mengandalkan Tuhan. Itu hati-hati. Ya, berdoa sih berdoa, tapi mengandalkan diri sendiri juga, gitu ya. Nah, yang keempat, lakukanlah sesuatu. Yakobus ini menegaskan jika kita tahu hal yang baik tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Hal yang baik itu apa? Hal yang baik itu ya tadi itu. Apakah kita melibatkan Tuhan, ya bergantung kepada Tuhan, itu suatu hal yang baik. Tapi kalau kita nggak melakukannya, kita berdosa. Ya. Yang berikutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yuk kita berhenti sejenak, kita berpikir ya. Kata sekarang ya di dalam alinea yang pertama tadi itu ya di ayat yang ke-13. Itu artinya kita harus berhenti berpikir atau merenung ya. Jadi sekarang itu kalimatnya ya. Nah,
ini seringkali ibu-ibu ya, kalau kita mau jujur ya, motivasi kita di hadapan Tuhan seringkali apa sih yang ada di rencana kita? Apakah kita memasukkan kehendak kita sendiri atau meminta Tuhan menolong kita? Mari kita minta Tuhan. Tuhan murnikan motivasi saya. Tuhan tolong saya untuk di dalam segala perencanaan saya bisa jadi berkat. Ibu-ibu, kami baru pindah ke BSD setelah 20 tahun melayani di Bali. Waktu Musa bilang begini, ini saya baru selesai rapat sinode. Kita harus segera pindah, saya. Terus saya bengong. Jadinya pindah kemana ya? 20 tahun di Bali buat saya udah nyaman, ibu-ibu. Malah jemaat-jemaat berpikir bahwa mungkin si Semu sama Musa akan selamanya tinggal di Bali dan gak pernah pindah. Anak kami sudah kuliah di sana ya. Terus kemudian segala sesuatu ya udah begitulah ya. Udah menetap semuanya begitu ya. Udah nyaman banget. Setiap orang yang datang ke Bali selalu bertanya kepada kami, semua enak ya tinggal di Bali, pasti tiap hari jalan-jalan. Terus saya bilang begini, ya kagak lagi, kami kan di Bali bukan jalan-jalan, kami pelayanan di Bali gitu ya. Lalu ibu-ibu, saya ingat sekali malam itu saya bilang Musa gini, beneran pindah? Iya, walaupun sebelumnya dia sudah ngomong begini, kamu siap-siap ya, mungkin kita akan next year pindah. Saya sudah tahu, sudah siapkan hati. Tapi waktu itu kami menunggu begitu ya. Kapan sih kira-kira waktunya penempatan itu? Lalu aduh dak-dik-duk banget gitu ya. Aduh kemana ya begitu ya. Lalu kemudian Musa bilang begini, BSD. Oke. Tapi saya sempat pernah ke sini begitu ya. Oh iya, oke, kebayang semuanya begitu ya. Tapi ibu-ibu waktu saya menjalani pindahan itu ya, aduh 20 tahun itu ya barang udah bertumpuk ya. Udah bersarang ibu-ibu ya kayak tikus begitu ya. Aduh numpuk-numpuk buku banyak, barang banyak. Saya buang buku, saya buang apapun. Bukan buang sih ya, kasihin orang begitu ya, kasihin jemaat. Apa deh, kamu mau ambil apa deh? Silahkan pilih aja deh. Karena kami gak mungkin bawa ke sini. Jadi waktu itu saya perlu merenung. Saya perlu berhenti sejenak. Ini benar gak ya kita pindah? Motivasinya apa? Apa karena begini, saya sudah lama gak di Jakarta. Umur 18 tahun saya meninggalkan Jakarta untuk sekolah ke Malang. Lalu kemudian gak pernah balik. Sampai usia saya 48 tahun. Baru balik Jakarta lagi. Apakah itu motivasi saya? Atau apa ya? Apakah senang? Oh Jakarta motivasinya begini. Banyak makanan. Terus makanannya enak-enak. Kalau di Bali makannya bosen. Babi guling begitu ya. Lalu kemudian lawar dan sebagainya. Dan saya gak suka. Apakah itu? Lalu motivasinya apa ya? Apakah anak saya nanti sekolah? Oh lebih baik daripada di daerah. Saya terus memikirkan itu. Dan waktu satu saat itu saya menetapkan hati. Saya bilang begini, Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang menuntun, saya gak akan mau melangkah. Jadi itu yang menguatkan saya. Lalu kemudian ketika Musa bilang BSD, oke, itu saya sudah lebih siap. Ya. Tapi saya cukup waktu untuk berpikir dan merenung, benar gak nih Tuhan motivasi saya? Murnikan motivasi saya. Jadi yang kedua, ya, setelah minta Tuhan tolong kita memurnikan motivasi kita, minta Tuhan juga untuk menyelesaikan dosa yang belum sepenuhnya saya sadari. Sebab dosa bukan karena kita tidak melakukan hal yang baik, tetapi dosa juga adalah mengetahui yang baik, tapi kita nggak melakukan. Ya, yang ketiga. Kita harus melibatkan Allah dalam seluruh perencanaan hidup kita. Dalam menyusun seluruh perencanaan hidup kita, hendaklah kita meminta Tuhan turut andil.
ya, di dalam seluruh apa yang kita rencanakan. Dengan demikian kita melibatkan Dia dalam setiap rencana yang kita miliki. Belajar untuk melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana kehidupan yang akan kita jalani ke depan, ya, itu ada satu yang saya senang dari kutipan yang saya ambil. Ubahlah rasa percaya diri menjadi rasa percaya kepada Tuhan. Dari self confidence menjadi God's confidence, ya. Tentunya karena kita memiliki keyakinan dan iman yang sama bahwa Tuhan merencanakan yang baik untuk kehidupan kita. Mari terus mengalami Tuhan dan memiliki persekutuan yang intim dengan Dia terus-menerus, yang akan menghasilkan rencana-rencana hidup yang berkenan kepadanya. Kesimpulannya ibu-ibu, yuk percayakan diri pada Tuhan, sepenuhnya memberi diri kita hidup dikontrol oleh Tuhan. Jangan memilih dan memutuskan sendiri apa yang terbaik untuk kita. Ibu-ibu, terakhir saya ingin memberi kesaksian. Ibu-ibu tahu berita yang viral, ada kejadian kecelakaan di tol Cipularang. Ibu itu adalah anggota KW GKY BSD. Ya, suaminya meninggal terjepit kontainer yang menimpa mobilnya. Pada waktu kebaktian penghiburan, dia masih bicara, tapi nggak bisa ngomong dengan banyak, cuma singkat selesai. Lalu dia bilang begini, Semu, saya nggak bisa membayangkan. Hari itu kami berencana bersama-sama dengan keluarga, jadi anak, cucu, menantu, semuanya ikut. Suaminya yang setir, pergi ke Bandung, pulangnya kejadian. Dia bilang, saya tidak pernah bisa membayangkan. Pada waktu melihat suami tertimpa kontainer dan dia sudah tidak bergerak lagi. Dia di sebelahnya. Dia panggil, Pak bangun, Pak bangun. Tapi suaminya sudah gak bergerak. Karena tertimpa kontainer yang gak tahu berapa ton besarnya. Cucunya selamat 2 orang, dia masih membawa cucunya keluar. Satunya digendong usia 2 tahun perempuan, satunya lagi digandeng sama dia. Laki-laki berusia 6 tahun. Mamahnya cedera sampai tidak bisa bangun. Lalu kemudian papahnya juga mengalami cedera, tertimpa pecahan-pecahan kaca yang ada di mobil. Tidak ada yang pernah bisa tahu rencana-rencana yang terjadi seperti tidak sesuai dengan harapan kita. Rencana dia pulang ke BSD, ya. Tapi di tengah jalan terjadi kecelakaan itu. Ibu-ibu, yuk sekali lagi, hidup ini hanya pinjaman dan hidup ini tidak kekal. Jangan melibatkan apapun, mengandalkan apapun kecuali mengandalkan Tuhan. Ya, ada satu video yang akan diputar. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau ku batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku.
kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami. Seringkali kami tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Ada rencana-rencana yang mungkin kami buat, kami lupa bahwa hidup kami ini harusnya mengandalkan Tuhan. Seringkali kami berkata kami mengandalkan Tuhan. Tapi mungkin Tuhan, kami juga sebenarnya bukan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, tapi masih mengandalkan diri kami. Karena kami rasa kami mampu, karena kami rasa kami pandai, kami merasa kami mampu secara materi. Tapi Tuhan, hari ini mohon ampun di hadapan-Mu. Biarlah anugerah Tuhan menolong kami. Biarlah anugerah Tuhan memampukan kami. Hari ini Tuhan, di hadapan Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan mengingatkan kami. Terus Tuhan memberikan kami tekad di dalam hidup kami. Kami harus mengandalkan Tuhan dan tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau akan terus memberkati Komisi Wanita GKY Gading Serpong. Terus Tuhan buat ibu-ibu anggota Komisi Wanita ini bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati guru Injil Rina dan semua pengurus. Kiranya Tuhan boleh Tuhan pakai untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh disampaikan oleh hambanya. Saudara, sebentar lagi kita mau masuk bulan Desember yang artinya kita ngerayain Natal ya saudara. Saudara, kalau sudah suasana Natal, waktu kita lihat di mall-mall ataupun di mana aja ya, di online shop ataupun di mana pasti akan ada sale, diskon gitu ya saudara. Siapa sih yang nggak suka diskon? Termasuk saya suka juga diskon ya. Dan saya kasih bocoran dikit sebelum ibadah ini dimulai, tadi ada ibu-ibu yang ngomongin soal diskon ya. Nah, siapa sih kita yang, apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu, saudari-saudari dari remaja sampai yang tua, semua kita suka diskon. Namun saudara, kita perlu ingat waktu Natal itu hadiah terbaik yang kita terima adalah anak Bapa, anak Allah yang tunggal itu diberikan buat kita. Mungkin kita nggak pernah pikir gimana sih hancurnya hati Bapa waktu dia tuh memberikan anaknya yang tunggal buat kita semuanya. Dia tahu ya, waktu dia memberikan anaknya yang tunggal ini, yang satu-satunya, ini anaknya nih nanti akan berakhir bagaimana gitu ya saudara. Kalau kita cuma punya anak satu ya dan diminta orang ataupun kita tahu akhir hidup dari anak kita yang satu-satunya ini, aduh gimana hancurnya hati kita ya sebagai orang tua. Begitu juga dengan Bapa. Kalau dia saja sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Coba kalau misalnya dibalik ya saudara, kalau kita kasih persembahan ya, sering nggak kita coba kita pikir ya masing-masing ibu-ibu, sering nggak kita diskon gitu persembahan kita ya? Persembahan yang misalnya perpuluhan ya, namanya perpuluhan ya, kita kasihnya 10% ya. Pernah nggak kita pikir, aduh bulan ini saya lagi banyak kebutuhan nih gitu, saya diskon dulu deh, jadi 5% dulu deh, atau nanti ngutang ya Tuhan gitu, saya kasih 7% dulu deh gitu. Coba kalau dibalik, Tuhan yang kasih kita diskon. Waktu kita bernafas itu 1 hari dalam 24 jam ya. Tuhan diskon aja, 1 menit aja, 2 menit kita nggak dikasih oksigen. Itu rasanya gimana ya saudara? Apa kita bisa hidup? Sebenarnya hidup kita sendiri seperti yang tadi sudah difirmankan, hidup kita itu pinjaman, hidup kita itu bukan milik kita sendiri ya. Jadi sudah seharusnya apa yang milik Tuhan kita berikan kembali untuk Tuhan. Maaf saya bukan menggantikan tadi hamba Tuhan untuk berkhotbah ya, saya cuma pengen share aja ya apa yang ada di pikiran saya, dan biarlah hal ini boleh juga menjadi
satu hal yang membuka pikiran kita, supaya pada saat kita nanti datang ke hadapan Tuhan, kita tidak membawa sesuatu yang hampa, tapi kita sudah boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, ini hidupku, dan aku sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ibu-ibu saat ini silakan untuk persembahan Komisi Wanita, ibu-ibu bisa scan QR code yang ada di layar televisi ibu-ibu. Ibu-ibu sudah tahu ya seberapa yang terbaik yang bisa ibu-ibu berikanlah untuk Tuhan. Kita mau mengiringi persembahan dengan lagu Tidak Dengan Tangan Yang Hampa. Yang hampa, kami datang ke hadirat. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa. Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Kan ku bawa persembahanku Tuhan yang terbaik hanya bagi-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, Engkau menyertai hidup kami ya Bapa, hari lepas hari, pekerjaan kami, kehidupan keluarga kami Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali kami dengarkan pada hari ini, yang boleh mengajarkan kami Tuhan untuk hidup selalu mengandalkan Engkau ya Bapa, karena Engkau
selalu memberikan yang terbaik Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu. Kami juga mau belajar Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Terimalah Tuhan persembahan kami pada hari ini, kiranya boleh menjadi persembahan yang berkenan ya Bapa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, pakailah Tuhan persembahan ini untuk memperluas pelayanan-Mu Tuhan di gereja ini. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Bapak. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan ya, luar biasa kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita. Kita sudah memasuki bulan November di tahun 2021. Sudah tinggal beberapa bulan kita genap 2 tahun di dalam kondisi pandemi. Ya, kita 2 tahun yang lalu tidak merencanakan untuk kondisi seperti ini ya, ibadah KW secara online seperti ini ya. Yang kita rindukan adalah bersekutu bersama-sama, mengalami satu fellowship yang indah di rumah Tuhan, tetapi karena kondisi yang ada dan kita melihat bahwa ya ini Tuhan yang Tuhan izinkan. Tapi sebagaimana firman Tuhan kembali boleh mengajar kita, mengingatkan kita, menuntun hidup kita. Di dalam kehidupan kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Apapun boleh kita rencanakan di dalam kehidupan kita. Kita perlu untuk itu ya. Untuk menjalani satu kehidupan yang teratur, yang baik. Tuhan juga kasih hikmat untuk itu. Tetapi jangan lupa kita selalu melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan tentunya meminta terus Tuhan yang menuntun, memimpin kita di dalam kita melakukannya. Ya, bukan dengan kekuatan, dengan cara pikir kita. Ya, tetapi selalu di dalam campur tangan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan banyak, Guru Injil Winda yang boleh melayani kita hari ini, dan juga untuk tim pelayanan ada Ibu Lina Suryati, Ibu Heni Andoko, Ibu Erinda, Semoneli, ada Ibu Hera, Pak Yusar, dan Saudara Franking. Ya, puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh terus melayani, dan kerinduan kita akan segera boleh bersekutu bersama-sama di gereja. Nah, kesempatan ini akan kita lakukan pada waktu ulang tahun Komisi Wanita yang ke-11 ya, di bulan Desember. Kita akan beribadah secara bersama-sama di gereja ya. Bukan 2 minggu akan datang, tapi bulan Desember ya. Pada perayaan ulang tahun Komisi Wanita ya. Biar kita terus menjaga kesehatan, dan tentunya di dalam pelaksanaan ibadah kita juga akan tetap melakukan protokol kesehatan dengan disiplin ya. Tuhan memberkati kita semua. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada beberapa ibu-ibu di dalam bulan November ini. Ada Bu Mailan tanggal 1 November, Ibu Novi 5 November, kemudian Ibu Nuriati 6 November, Ibu Eni Sritaba dan Ibu Esther Megawati tanggal 11 November. Ya, selamat ulang tahun, tetap sehat, sukacita, Tuhan memberkati senantiasa. Ya, mari ibu-ibu kita satu hati, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, betapa hati kami limpah dengan syukur. Kembali kami Tuhan kasih kesempatan untuk kami boleh berada di bulan November. Di bulan yang kami percaya juga adalah penuh dengan berkat daripada Tuhan. Kami boleh melewati waktu yang panjang di dalam pandemi. Begitu banyak hal yang kami alami, suka dan duka. Pergumulan juga yang mungkin masih saat ini kami gumulkan. Tetapi sebagai anak-anak-Mu kami tetap melihat bagaimana kasih Tuhan yang selalu menyertai dan memelihara hidup kami. Dan firman-Mu yang kembali boleh diperdengarkan pada saat ini juga bukti cinta Tuhan kepada kami. Untuk supaya bagaimana kami hidup terus di dalam genggaman-Mu. Untuk kami hidup senantiasa bergantung kepada-Mu. Melibatkan segala sesuatu perencanaan kami, melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan membiarkan untuk Tuhan yang boleh mengendalikan, memimpin akan kehidupan kami. Dan kami percaya di dalam pimpinan-Mu, di dalam kendali Tuhan, ada begitu banyak berkat yang telah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan hamba-Mu, Guru Injil Winda yang boleh melayani kami di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai terus semua di dalam pelayanan bersama dengan Pendeta Gabriel, melayani menggembalakan di GKY BSD. Tuhan terus memberkati mereka.
Kami juga bersyukur untuk setiap yang boleh melayani hari ini. Ada Ibu Lina Suryati, Ibu Erinda, Ibu Hendy Handoko, Semuneli, Vera, dan juga tim live streaming yang setia. Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah Tuhan kami boleh melakukannya, dan biarlah hati kami terus penuh dengan sukacita. Di dalam segala keadaan apapun, kami selalu mau dan rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap ibu-ibu yang setia di dalam setiap persekutuan komisi wanita sekalipun secara online. Dan kami percaya juga berkat Tuhan selalu ada bagi mereka. Dan kami terus berdoa ya Tuhan. Tuhan terus memberkati komisi wanita GKI Gading Serpong. Berkati dalam pelayanan yang saat ini masih serba terbatas karena keadaan. Biarlah Tuhan juga pakai untuk terus boleh menjadi satu wadah yang terus boleh membawa sukacita, satu wadah di mana kami kaum wanita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, keteguhan dalam iman percaya kepada Tuhan, dan juga selalu menjadi wanita-wanita yang terus boleh menjadi kepujaan bagi Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami juga terus mau datang membawa setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami bersatu hati, kami mengingat akan mama dari Ibu Lina Suryati yang ada di Jogja, yang bergumul dengan sakit kanker paru-paru yang dialami, dengan juga kondisi tubuh yang mengalami komplikasi ya Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui apa yang dia rasakan dan dialaminya, kesakitannya, kelemahannya, pergumulannya. Engkau Allah yang mengasihinya, Tuhan jamah dan lawatlah. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Dan kami percaya juga ada rencana yang indah bagi mama kami yang terkasih ini. Tuhan terus jamah hatinya. Biarlah dia dituntun kepada iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi dia lebih dari apapun. Dalam kondisi lemah dan sakit, dia tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa bagi Bu Lina dan semua keluarga. Tuhan juga berikan kesabaran, berikan juga iman, berikan pengharapan. Mereka terus berupaya melakukan yang terbaik untuk orang tua mereka. Tuhan terus berkati. Kami juga mengingat untuk Ibu Neneng, mama dari Ibu Hani Mulyadi, yang juga dalam kondisi lemah tubuh, yang harus cuci darah, dan juga dalam persiapan untuk pemasangan ring karena jantung mengalami penyumbatan, dan beberapa waktu ini juga paru-parunya juga ada mengalami masalah. Tuhan, di dalam kondisi yang tidak mudah harus dijalani, biarlah Engkau Tuhan juga yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi Bu Neneng. Berikan kekuatan juga bagi Bu Hani di dalam merawat orang tuanya. Biarlah tetap penuh syukur dan sukacita dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga terus membawa setiap anggota jemaat komisi wanita di dalam segala pergumulan mereka yang masih juga bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan terus jamah Tuhan kiranya juga yang memulihkan. Terutama hati mereka dalam kondisi sakit pun mereka tetap kuat iman dan teguh di dalam Tuhan. Yang bergumul dalam ekonomi, di dalam masalah dalam rumah tangga, dalam relasi, dalam tanggung jawab sebagai orang tua, bahkan juga yang bergumul di dalam iman. Tuhan, Engkau Allah juga kiranya yang juga boleh menolong. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyatakan jamahan-Mu, lawatan-Mu, pemulihan-Mu bagi setiap pergumulan ibu-ibu. Kami sungguh hanya mau berserah kepadamu Tuhan. Berikan hati yang selalu hanya tertuju kepadamu. Kami terus berharap dan berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang kami percayai sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami juga terus mau berdoa untuk persiapan komisi wanita di dalam merayakan HUT yang ke-11 pada bulan Desember nanti. Tuhan juga campur tangan dan berkati. Ini doa kami ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian.